Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi tentang teori antrian dengan studi kasus sistem perawatan mesin. Untuk mata kuliah penelitian operasional dari kelompok 12, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun 2022. Dengan dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Eni Aryani. Kemudian untuk anggota kelompok, yang pertama ada saya sebagai ketua, Adinda Laksmi Pratiwi dengan NPM 19032010086. Selanjutnya saya sebagai wakil ketua Mutia Dita Ramadhani dengan MPM 1903201037. Selanjutnya saya sebagai anggota Safa Arindra Tufati dengan NPM 190320101100. Dan saya sebagai anggota Adelia Hernalis Agustin NPM 19032010104. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus dari kelompok kami, yaitu mengenai sistem perawatan mesin. Sebuah perusahaan menginformasikan bahwa rata-rata setiap mesin dari 10 mesin yang ada memerlukan tipe-tipe perbaikan tertentu setiap 5 jam. Ada satu orang tenaga mekanik yang memperbaiki mesin-mesin tersebut dengan rata-rata waktu perbaikan selama 30 menit per mesin. Tingkat kedatangan dan tingkat perbaikan mengikuti distribusi eksponensial. Maka tentukan A. Waktu antar kedatangan rata-rata dari setiap mesin, B. Jumlah mesin rata-rata menunggu untuk diperbaiki, C. Waktu menunggu rata-rata perbaikan, D. Waktu menunggu rata-rata dalam sistem, E. Jumlah mesin rata-rata yang sedang diperbaiki, F. Jumlah mesin rata-rata yang masih dalam ruangannya, G. Jumlah mesin rata-rata dalam sistem, H. Probabilitas bahwa mesin akan menunggu untuk diperbaiki, dan yang terakhir I. Jumlah rata-rata fasilitas perbaikan menganggur. Kemudian penyelesaian. Diketahui waktu rata-rata antar kedatangan dari setiap mesin yang dinotasikan dengan huruf U, yaitu sebesar 5 jam per tipe-tipe perbaikan. Lalu, jumlah mesin yang dinotasikan dengan huruf N, yaitu sebesar 10 mesin. Dan waktu rata-rata pelayanan per mesin yang dinotasikan dengan huruf T, yaitu sebesar 30 menit per mesin. Serta jumlah mekanik yang dinotasikan dengan huruf M, yaitu sebanyak 1 orang mekanik. Pada soal poin A, kita akan menentukan waktu antar kedatangan rata-rata dari setiap mesin yang dinotasikan dengan huruf U. U sama dengan 5 jam per tipe-tipe perawatan. U sama dengan 300 menit per tipe perawatan. Pada soal poin B, kita akan menentukan jumlah mesin rata-rata menunggu untuk diperbaiki. Pertama, kita akan menentukan nilai faktor pelayanan yang dinotasikan dengan huruf X, di mana untuk mencari nilai X, menggunakan rumus X sama dengan T dibagi T ditambah U, dengan T adalah waktu rata-rata pelayanan per mesin dan U adalah waktu rata-rata antar kedatangan dari setiap mesin. Kita masukkan semua angkanya. X sama dengan T dibagi T ditambah U sama dengan 30 dibagi 30 ditambah 300 sama dengan 0,09. Maka jumlah mesin yang dinotasikan dengan huruf M sebanyak 10, faktor pelayanan yang dinotasikan dengan huruf X yaitu sebesar 0,09, dan jumlah mekanik yang dinotasikan dengan huruf M yaitu sebesar 1.
Dari tabel diperoleh nilai faktor efisiensi menunggu dalam antrian yang dinotasikan dengan huruf F, yaitu sebesar 0,867. Selanjutnya, kita akan menentukan jumlah mesin rata-rata menunggu untuk diperbaiki yang dinotasikan dengan huruf N-key. Untuk mencari nilai N-key, menggunakan rumus N-key sama dengan N dikali dalam kurung 1 dikurangi F tutup kurung. Dengan N adalah jumlah mesin dan F adalah faktor efisiensi menunggu dalam antrian. Kita masukkan semua angkanya. N-key sama dengan 10 dikali dalam kurung 1 dikurangi 0,867 tutup kurung. N-key sama dengan 1 mesin yang menunggu. Pada soal poin C, kita akan menentukan waktu menunggu rata-rata perbaikan yang dinotasikan dengan huruf T-key. Untuk mencari nilai T-key, dapat menggunakan rumus T-key sama dengan N-key dikali dalam kurung T ditambah U tutup kurung dibagi N dikurangi N-key. Dengan N-key adalah jumlah mesin rata-rata menunggu untuk diperbaiki, T adalah waktu rata-rata pelayanan per mesin, U adalah waktu antar kedatangan rata-rata dari setiap mesin, dan N adalah jumlah mesin. Kita masukkan semua angkanya menjadi T-key sama dengan 1,33 dikali dalam kurung 30 ditambah 300 tutup kurung dibagi 10 dikurangi 1,33. T-key sama dengan 50,6 menit. Pada soal poin D, kita akan menentukan waktu menunggu rata-rata dalam sistem yang dinotasikan dengan huruf TT. Untuk mencari nilai TT menggunakan rumus TT sama dengan T-key ditambah T. Dengan T-key adalah waktu menunggu rata-rata perbaikan dan T adalah waktu rata-rata pelayanan per mesin. Kita masukkan semua angkanya. TT sama dengan 50,6 ditambah 30. TT sama dengan 80,6 menit. Saya akan melanjutkan penjelasan untuk penyelesaian pada soal-soal berikutnya. Pada soal E, kita diminta untuk menentukan jumlah mesin rata-rata yang sedang diperbaiki atau dinotasikan dengan huruf H. Untuk mencari H, kita dapat menggunakan rumus H sama dengan F dikali N dikali X. Dengan F adalah nilai yang kita peroleh dari tabel, N adalah banyaknya mesin, dan X adalah faktor perbaikan. Kemudian kita masukkan angka-angka tersebut pada rumus, yaitu H sama dengan 0,867 dikali 10 dikali 0,09. Hasilnya sama dengan 1 mesin. Kemudian pada soal F, kita diminta untuk menentukan jumlah mesin rata-rata yang masih dalam ruangan atau dinotasikan dengan huruf J. Untuk mencari J, kita dapat menggunakan rumus J sama dengan N dikali F dikali dalam kurung 1 dikurangi X. Dengan N adalah jumlah mesin, F adalah nilai yang kita peroleh dari tabel, dan X adalah faktor perbaikan. Kemudian kita masukkan nilai-nilai tersebut pada rumus, yaitu J sama dengan 10 dikali 0,867 dikali dalam kurung 1 dikurangi 0,09. Dan kita dapatkan hasilnya sebanyak 8 mesin. Kemudian pada soal G, kita diminta untuk menentukan jumlah mesin rata-rata dalam sistem atau dinotasikan dengan NT. Untuk mencari NT, kita dapat menggunakan dua rumus. Untuk rumus yang pertama, NT sama dengan N dikurangi J. Dengan N adalah banyaknya mesin dan J adalah jumlah mesin yang masih berada dalam ruangan. Kemudian kita masukkan angka-angka tersebut pada rumus, yaitu NT sama dengan 10 dikurangi 8. Hasilnya sama dengan 2 mesin.
Atau kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu NT sama dengan NQ ditambah H. Dengan NQ adalah jumlah mesin rata-rata yang menunggu untuk diperbaiki, dan H adalah jumlah mesin rata-rata yang sedang diperbaiki. Kemudian kita masukkan angka tersebut pada rumus, yaitu NT sama dengan 1,33 ditambah 0,7803. Dan didapatkan hasil pembulatannya sama dengan 2 mesin. Kemudian pada soal H, kita diminta untuk menentukan probabilitas bahwa mesin akan menunggu untuk diperbaiki, atau dinotasikan dengan huruf D. Untuk mencari nilai D ini, dapat kita lihat pada tabel dengan menyesuaikan nilai F, nilai M, dan nilai X di soal-soal sebelumnya. Dan kita dapatkan nilai D-nya sama dengan 0,722 atau bentuk persennya adalah 72,2%. Dan terakhir, kita diminta untuk menentukan jumlah rata-rata fasilitas perbaikan yang menganggur atau dinotasikan dengan huruf I. Untuk mencari I, kita dapat menggunakan rumus I sama dengan M dikurangi H. Dengan M adalah fasilitas channel perbaikan, dan H adalah jumlah mesin yang sedang diperbaiki. Kemudian kita masukkan nilai-nilai tersebut pada rumus, yaitu I sama dengan 1 dikurangi 1, sama dengan 0 mekanik. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan dari kesimpulan studi kasus yang telah kelompok kami bahas, yaitu waktu antar kedatangan rata-rata setiap mesin dalam U selama 300 menit per tipe perawatan. Jumlah mesin rata-rata menunggu untuk diperbaiki atau NQ sebanyak 1 mesin. Waktu menunggu rata-rata perbaikan atau TQ selama 50,6 menit. Waktu menunggu rata-rata dalam sistem atau TT selama 80,6 menit. Sehingga waktu rata-rata perbaikan mesin TT dikurangi dengan TQ sama dengan 80,6 menit dikurangi 50,6 menit sama dengan 30 menit. Jumlah mesin rata-rata yang sedang diperbaiki atau H sebanyak 1 menit. Jumlah mesin rata-rata yang masih dalam ruangan atau J sebanyak 8 mesin. Jumlah mesin rata-rata dalam sistem atau NT sebanyak 2 mesin. Probabilitas bahwa mesin akan menunggu untuk diperbaiki atau disimpulkan dengan D sebesar 72,2% dan jumlah rata-rata fasilitas perbaikan yang menganggur adalah 0, yang berarti mekanik tidak menganggur. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon untuk dimaafkan, dan kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.